Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Arifuddin dan rekan saya Miartus Jakia dari kelas AA akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang laporan keuangan perusahaan manufaktur yang ada di sekitar kita. Kali ini kelompok kita melakukan pengamatan terhadap salah satu perusahaan manufaktur yang ada di lingkungan kita, yaitu perusahaan Mawar Jadi Furnitur. Berikut adalah gambaran umum dari perusahaan Mawar Jadi Furnitur. Mawar Jadi Furnitur merupakan usaha perseorangan yang dirintis sejak tahun 1999. Beralamatkan di tahunan Buk Biru RT 2 RT 8 tahunan Jepara. Mawar Jadi Furnitur adalah usaha manufaktur yang mengolah bahan baku kayu menjadi barang-barang mebel mentah yang siap dijual seperti meja osin dan lain-lain. Mawar Jadi Furnitur merupakan usaha berdasarkan pesanan pelanggan. Mawar Jadi Furnitur dipimpin oleh Bapak Solihin sendiri dengan 3 orang karyawan. 3 orang karyawan terdiri dari 1 sebagai tukang rakit kayu, 1 orang sebagai tukang ukir, dan 1 orang sebagai tukang amplas. Kegiatan perusahaan dimulai dari pesanan pelanggan, kemudian mulai proses produksi, dan jika setelah selesai baru menerima pendapatan. Lama proses produksi tergantung tingkat kesulitan dan banyaknya pesanan. Untuk bahan baku biasanya menggunakan kayu jati Sulawesi. Untuk bahan penolong terdiri dari lem, skrup, paku, dan lain-lain. Ada pun bahan baku, bahan penolong, perlengkapan, peralatan, dan mesin. Berikut adalah neraca awal dari perusahaan Mawar Jadi per 1 November 2020. Yang pertama dari aktiva. Aktiva lancar terdiri dari kas sejumlah 1.500.000, persediaan perlengkapan 20.000, persediaan bahan baku 1.500.000, persediaan bahan penolong 201.000, total aktiva lancar 3.221.000. Aktiva tetap terdiri dari mesin dengan jumlah 2.950.000, peralatan 295.000, dengan total aktiva tetap 3.245.000. Total keseluruhan aktiva adalah 6.466.000. Pasiva utang terdiri dari utang dagang sebesar 0 rupiah. Modal Tuan Solikin sebesar 6.466.000. Total keseluruhan dari utang dan modal adalah 6.466.000. Berikut adalah rincian dari persediaan bahan baku. Bahan kayu jati Sulawesi jumlah 10, harga persatuan 150.000, total 1.500.000. Persediaan bahan penolong. Bahan penolong terdiri dari lem jumlah 1, harga satuan 104.000, total 104.000. Paku jumlah 1, harga 18.000, total 18.000. Alteco per botol jumlah 3, harga satuan 3.000, total 9.000. Amplas gulung jumlah 1, harga satuan 25.000, total 25.000. Skrup jumlah 1 pak dengan harga satuan 45.000, total 45.000. Jadi keseluruhan persediaan bahan penolong adalah 201.000. Kemudian mesin produksi terdiri dari mesin bobok jumlah 1, harga satuan 750.000, total 750.000. Mesin gergaji bengkok jumlah 1, harga satuan 1 juta, total 1 juta. Mesin bor jumlah 2, harga satuan 150.000, total 300.000. Mesin pasa
jumlah 2 harga satuan 200.000 total 400.000. Mesin Gerindra jumlah 2 harga satuan 250.000 total 500.000. Jadi total keseluruhan mesin produksi adalah 2.950.000. Persediaan perlengkapan terdiri dari pulpen jumlah 3 harga satuan 2.000 total 6.000. Spidol dengan jumlah 3 harga satuan 2.500 total 7.500. Pensil dengan jumlah 2 harga satuan 1.500 total 3.000. Nota jumlah 1 harga satuan 3.500 total 3.500. Jadi keseluruhan jumlah persediaan perlengkapan adalah 20.000. Peralatan terdiri dari pemahat dengan jumlah 5 harga satuan 5.000 total 25.000. Pres dengan jumlah 2 harga satuan 75.000 total 150.000. Siku dengan jumlah 1 harga satuan 30.000 total 30.000. Gergaji tangan dengan jumlah 2 harga satuan 40.000 total 80.000. Meteran dengan jumlah 1 harga persatuan 10.000 total 10.000. Jadi jumlah peralatan yang dimiliki oleh perusahaan Mawarjati Furnitur adalah 295.000. Selanjutnya berikut adalah transaksi yang terjadi pada bulan November 2020 pada perusahaan Mawarjati Furnitur. Untuk transaksi tanggal 5 bulan November 2020 diterima pesanan A1 atas nama Tuan Sony berupa satu set meja osin ukuran 30x90x45 dengan harga 950.000. Pesanan akan dikirim tanggal 15 November 2020 secara tunai. Diberi uang tunai 450.000. Di jurnal umum sudah tertera yaitu kas pada pendapatan diterima di muka sebesar 450.000. Kemudian pembelian perlengkapan. Jurnalnya yaitu persediaan perlengkapan pada kas jumlah 15.000 pada debit dan 15.000 pada kredit dengan rincian membeli nota 3 pieces dengan harga persatuan 3.500 total 10.500. Spidol jumlah 1 pieces dengan harga persatuan 2.500 dengan total 2.500. Pulpen 1 pieces harga persatuan 2.000 dengan total pembelian 2.000. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 7 bulan November 2020 yaitu dipakai kayu jati Sulawesi 3 batang seharga persatuan 150.000 untuk pesanan A1 dengan jurnal BBB pada persediaan bahan baku dengan jumlah 450.000. Kemudian pada tanggal 8 November 2020 dipakai bahan penolong dengan jurnal BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong dengan jumlah 32.000 dengan rincian pemakaian lem 1/4 kilogram dengan harga persatuan 104.000 sama dengan 26.000. Paku 1/4 kilogram dengan harga satuan 18.000 sama dengan 4.500. Alteco setengah botol dengan harga satuan 3.000 sama dengan 1.500. Jadi totalnya 32.000. Kemudian transaksi tanggal 8 bulan 11. Pendapatan diterima di muka untuk pesanan A02 dengan jurnal kas pada pendapatan diterima di muka dengan jumlah 850.000. Selanjutnya masih di tanggal
4 November 2020 dipakai bahan penolong dengan rincian memakai amplas 0,3 gulung dengan harga satuan 25.000, jadi totalnya 7.500 dengan jurnal BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Selanjutnya transaksi tanggal 9 bulan November 2020 dipakai kayu jati Sulawesi 6 batang dengan harga persatuan 150.000 untuk pesanan A2. Jurnalnya yaitu PBDB BBB pada kredit, persediaan bahan baku kredit dengan total jumlah Rp900.000. Masih dengan transaksi tanggal 9 November 2020 yaitu pemakaian bahan penolong dengan rincian memakai lem setengah kilogram harga persatuan 104.000 sama dengan 52.000, paku setengah kilogram harga persatuan 18.000 sama dengan 9.000, Alteco 1,5 botol harga persatuan 3.000 sama dengan 4.500. Jadi total keseluruhan bahan penolong yang dipakai 65.500 dengan jurnal BOP sesungguhnya debit, persediaan bahan penolong kredit. Selanjutnya masih di tanggal 9 November 2020 yaitu pembayaran upah produksi untuk pesanan A1 dengan jurnal BPDB BTKL debit, kas kredit dengan jumlah 280.000. Untuk transaksi tanggal 10 November 2020 pembebanan BOP 10% dari biaya bahan baku dengan nominal 10% kali 450.000, jadi jumlahnya sebesar 45.000 dengan jurnal BPDB BOP debit, kreditnya BOP dibebankan. Selanjutnya transaksi tanggal 13 bulan November 2020 mentransfer barang jadi ke gudang untuk pesanan A1 dengan jurnal persediaan bahan barang jadi debit sebesar 775.000, PBDB BBB kredit dengan jumlah 450.000, PBDB BTKL kredit dengan jumlah 250.000, PBDB BOP kredit dengan jumlah 45.000. Selanjutnya transaksi tanggal 15 bulan November 2020 yaitu penyerahan pesanan A1 kepada konsumen dengan jurnal kas pendapatan diterima di muka pada penjualan dengan nominal kas 500.000, pendapatan diterima di muka 450.000, penjualan sebesar 950.000, dan juga HPP pada persediaan barang jadi sebesar 775.000. Selanjutnya transaksi tanggal 20 bulan November 2020 membayar listrik dengan jurnal BOP sesungguhnya pada kas dengan nominal 65.500. Selanjutnya tanggal 21 bulan November 2020 memakai bahan penolong berupa amplas sebanyak 0,5 gulung dengan harga satuan 25.000, maka totalnya adalah 12.500 dengan jurnal BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Tanggal 22 bulan November yaitu pembayaran upah produksi untuk pesanan A2 dengan jurnal
PBDB BTKL pada kas dengan nominal Rp630.000 tanggal 22 November 2020. Pembebanan BOP dengan jumlah 10% dari BBB, yaitu 10% kali Rp900.000. Jadi totalnya Rp90.000 dengan jurnal PBDB BOP pada BOP dibebankan. Untuk transaksi tanggal 23 November 2020, transfer gudang barang jadi untuk pesanan A2 dengan jurnal persediaan barang jadi dengan nominal Rp1.620.000 pada BBDB BBB dengan nominal Rp900.000, BBDB BTKL dengan nominal Rp630.000, BBDB BOP dengan nominal Rp90.000. Selanjutnya untuk tanggal 25 November 2020, yaitu penyerahan pesanan A2 ke pelanggan dengan jurnal kas pendapatan diterima di muka pada penjualan, HPP pada persediaan barang jadi dengan nominal kas sebesar Rp1.050.000, pendapatan diterima di muka Rp850.000, penjualan Rp1.900.000, HPP sebesar Rp1.620.000, persediaan barang jadi Rp1.620.000. Kemudian pada tanggal 28 November 2020, pengambilan uang pribadi oleh pemilik perusahaan yaitu Tuan Solikin dengan jurnal Pref Tuan Solikin pada kas sebesar Rp500.000. Selanjutnya yaitu kita lihat kartu pesanan perusahaan Mawar Jati Furnitur. Yang pertama untuk pesanan A1 jenis produk set meja osin, tanggal pesan 5 November 2020, tanggal penyerahan 10 November 2020. Pemesan Mr. Sony, harga jual Rp950.000. Biaya bahan baku tanggal 7 November 2020 dipakai kayu jati Sulawesi 3 batang dengan jumlah Rp450.000. Biaya tenaga kerja tanggal 9 November 2020, keterangan 1 tenaga rakit harian Rp40.000 selama 2 hari, 1 tenaga ukir mingguan Rp140.000 selama 1 minggu, 1 tenaga amplas harian Rp30.000 selama 2 hari dengan jumlah Rp280.000. Biaya overhead pabrik tanggal 10 November 2020, keterangan 10% kali bahan baku digunakan sebesar 10% kali Rp450.000, yaitu sama dengan Rp45.000. Jadi keseluruhan dari harga pokok pesanan untuk pesanan A1 sebesar Rp775.000. Kemudian untuk nomor pesanan A2 jenis produk set meja osin, tanggal pesanan 8 November 2020, tanggal penyerahan 23 November 2020, pemesan Nyonya Lis, jumlah 2, harga jual Rp1.900.000. Untuk biaya bahan baku tanggal 9 November 2020, keterangan kayu jati Sulawesi 6 batang, jumlah Rp900.000. Biaya tenaga kerja tanggal 22 November 2020, keterangan 1 tenaga rakit harian Rp40.000 selama 5 hari, 1 tenaga ukir mingguan Rp140.000 selama 2 minggu, 1 tenaga amplas harian Rp30.000 selama 5 hari dengan jumlah keseluruhan Rp630.000. Biaya overhead pabrik tanggal 22 November 2020, keterangan 10% kali bahan baku digunakan dengan nominal 10% kali Rp900.000, jumlahnya sama dengan Rp90.000. Maka total dari harga pokok pesanan untuk pesanan A2 sebesar Rp1.620.000.
Selanjutnya kita masuk ke buku besar. Ini merupakan buku besar dari perusahaan Mawarjati Furnitur per November 2020 dengan nama akun kas saldo awal sebesar 1.500.000 dan saldo akhirnya adalah 2.859.500. Untuk akun persediaan bahan baku saldo awal 1.500.000 dan saldo akhirnya yang tersisa adalah 150.000. Persediaan bahan penolong saldo awal 201.000 dan saldo akhir yang tersisa 83.500. Akun PBDB BBB dengan saldo awal 0 rupiah dan saldo akhir 0 rupiah. BBDB BTKL pun sama, BBDB BOP juga sama. Persediaan perlengkapan saldo awal 20.000 karena ada pembelian perlengkapan jadi saldo akhirnya bertambah sebesar 35.000. Persediaan barang jadi saldo awalnya 0 rupiah, saldo akhirnya pun 0 rupiah. Mesin produksi sebesar 2.950.000. Akun akumulasi penyusutan mesin produksi. Mungkin bisa dilihat masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo. Sebelum masuk ke neraca saldo, kita terlebih dahulu masuk ke jurnal penyesuaian. Berikut adalah jurnal penyesuaian perusahaan Mawarjati Furnitur per 31 November 2020. Dengan 1. Menyesuaikan penyusutan per bulan. Dengan jurnal BOP sesungguhnya pada akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan mesin produksi dengan nominal 53.000 untuk BOP sesungguhnya, 3.000 untuk akumulasi penyusutan peralatan, 50.000 untuk akumulasi penyusutan mesin produksi. Untuk jurnal penyesuaian kedua yaitu menyesuaikan selisih BOP. Dengan jurnal BOP dibebankan selisih BOP pada BOP sesungguhnya, HPP pada selisih BOP dengan nominal 135.000 untuk BOP dibebankan, 101.000 untuk selisih BOP, terus untuk BOP sesungguhnya sebesar 236.000, HPP sebesar 101.000, selisih BOP 101.000 dengan jumlah keseluruhan jurnal penyesuaian yaitu 390.000. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo perusahaan Mawarjati Furnitur per 31 November. Untuk nama akun yang pertama yaitu kas sebesar 2.859.500 di debit. Persediaan bahan baku sebesar 150.000, persediaan bahan penolong 83.500, PBDB BBB 0, PBDB BTKL 0, PBDB BOP 0, persediaan perlengkapan 35.000, persediaan barang jadi 0, mesin produksi 2.950.000, akumulasi penyusutan mesin produksi 0, peralatan 295.000, utang bank 0, pendapatan diterima di buka 0, modal Tuan Solikin 6.466.000, pref Tuan Solikin 500.000, penjualan sebesar 2.850.000, HPP sebesar 2.395.000, BOP sesungguhnya 183.000, BOP dibebankan 135.000, selisih BOP 0 dengan jumlah keseluruhan neraca saldo perusahaan Mawarjati Furnitur adalah 9.451.000. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Meratus Jahkia.